hati anak-anak-Mu yang datang mencari wajah-Mu ya Bapa. Bekerjalah, berkaryalah. Turunlah urapan Tuhan atas kami semua. Kuasa Roh Kudus-Mu memimpin ibadah kami ini. Terlebih saat kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kuasa tidak terbatas bekerja di ruangan ini, melembutkan setiap hati kami dan membawa hidup kami menggenapi rencana-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Ya, senang ketemu kembali dengan Bapak Ibu semua. Sehat-sehat semua ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih juga buat Bude Erni, Bu Sarmi dan Pak Kliat ya bersama-sama kita pagi hari ini. Tadi Alkitab yang Bapak Ibu dibagikan, dibaca, direnungkan, pasti ya berkatnya melebihi segala berkat yang ada di dunia ini. Amin ya. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Efesus 3. Alkitabnya ya, semua sudah punya Alkitab. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Nah, ini hari Minggu kemarin saya sampaikan juga di ibadah kami dan saya pribadi sangat diberkati. Dan biar kita semua diberkati lewat doa Paulus ya. Efesus 3 ayat 14 sampai Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 ada di yang kecil ada ya, di bagian setelah Galatia, Efesus ya. Habis itu Korintus, di belakang Korintus. Ya, ayat yang ke-14 sampai nanti ayat yang ke-21. Sudah ketemu? Yang ketemu bilang amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Efesus 3 ayat 14 sampai yang ke-21. Nah, hari ini kita dihebohkan dengan peperangan di Timur Tengah antara Israel, Amerika dan juga Iran ya. Kalau Bapak Ibu melihat peperangan ini sebenarnya apa ini? Apa masalahnya sebenarnya? Politik, geopolitik. Ya, itu geopolitik ya. Ini mengenai perselisihan ini geopolitik ya, betul. Tapi sebenarnya apa sebenarnya persoalan utamanya? Apa gara-gara minyak? Apakah gara-gara rudal nuklir yang ada di Iran? Atau karena apa? Ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, persoalan utama adalah keangkuhan pemimpin. Betul ya? Keangkuhan pemimpin. Kepingin pemimpinnya itu menjadi orang yang berkuasa, menunjukkan kekuasaannya, kehebatannya ya. Seandainya pemimpinnya mau mengalah, terjadikah perang? Ya, mungkin nggak terjadi perang ya, pasti ya. Udah deh, apa sih yang mau kamu mau? Ya udah, apa yang kamu mau, udah ambil aja. Yang penting rakyatku tidak mengalami perang gitu ya. Nah, hari ini kita belajar dari seorang Paulus. Paulus itu seorang pemimpin, tapi dia seorang pemimpin, tetapi ia tidak menunjukkan keangkuhannya ya. Dari mana kita tahu? Lewat Efesus 3 ayat 14 ini. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu, bagaimana seorang Paulus menanggalkan segala keangkuhannya, segala kesombongannya ya, menanggalkan segala kepentingannya pribadi. Coba kita baca ayat 14 sampai 21. Yang cowok baca ayat 14, yang cewek baca ayat 15 ya. Sudah ketemu? Amin. Itulah sebabnya aku bersujud kepada Bapa. Aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus,
Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sama-sama, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Tadi saya bilang Paulus itu beda dengan pemimpin negara yang saat ini berperang. Ia menanggalkan keangkuhannya, kesombongannya. Dari mana kita tahu? Dari ayat 14. Ada di sana kata apa? Aku bersujud kepada Bapa. Ya. Hari ini kita belajar dari doa seorang Paulus. Paulus itu adalah seorang yang mendoakan apa yang ia kerjakan dan mengerjakan apa yang dia doakan. Ya. Paulus ini adalah seorang yang hidupnya itu menjadi kesaksian, menjadi teladan. Ya. Kita meneladani bagaimana sosok seorang Paulus. Ia mendoakan apa yang ia kerjakan. Panggilannya adalah apa, Bapak Ibu? Melayani. Tapi dalam pelayanan yang ia kerjakan, ia juga tidak lupa apa? Berdoa. Ya. Paulus ini dikatakan kata sujud. Sujud ini artinya apa? Takluk, tunduk, mengakui kedaulatan Tuhan. Kenapa Paulus sujud? Karena selama ini Paulus itu begitu hebat taat kepada agama Yahudi. Dia sebelumnya bukan pengikut Kristus, tapi dia seorang pemimpin agama Yahudi. Dia ngejar-ngejar orang Kristen, membunuh, memenjarakan orang Kristen. Dia taat hukum-hukum Taurat. Dia taat dengan agama Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Hatinya kosong. Hatinya itu tidak pernah mengalami damai. Tapi begitu dia ketemu dengan Yesus waktu perjalanannya menganiaya orang Kristen, bertemu dengan Yesus, disitulah hatinya diubah oleh Tuhan. Dulu dia begitu gigih, giat melayani untuk agamanya, tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Ia gak pernah mengalami damai meskipun dia melakukan perintah-perintah agama. Tapi waktu dia ketemu Yesus, cahaya terang menghampiri seorang Paulus. Dia bertelut, "Siapakah engkau?" Lalu Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Disitulah hati Paulus diubahkan Tuhan. Disitulah hati Paulus menemukan damai dari Tuhan. Paulus bilang gini, "Dulu aku berjuang dengan usahaku, dengan kekuatanku, dengan ketaatanku supaya aku layak, supaya aku menerima damai dari Tuhan. Aku gak pernah nemuin damai. Tapi begitu aku ketemu dengan Yesus yang kuaniaya, justru hatiku penuh dengan damai." Itulah sebabnya Paulus bersujud. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sudah menemukan damai sejahtera di dalam Yesus? Apakah kita sudah bertemu dengan Yesus yang mengubah hidup kita? Kalau kita belum pernah ketemu dengan Yesus yang mengubah kita, kita gak mungkin bisa sujud. Kita gak mungkin bisa tunduk, takluk kepada Tuhan. Kita hanya sekedar, Yesus itu siapa? Tuhan. Yesus itu siapa? Oh, itu kan sesembahan orang Kristen. Yesus itu siapa? Itu kan yang sering diberitakan di gereja-gereja. Nah, Paulus sudah mengalami siapa Yesus. Bang Yosua sudah ngalamin Yesus, Bang? Belum ya, puji Tuhan ya. Kalau belum, nanti abang mengalami Yesus ya, Bang. Amin. Iya. Kalau kita mengalami Yesus, pasti kita tunduk, takluk kepada Yesus. Nah, maka Bapak Ibu, apa yang menjadi isi doa Paulus? Kita lihat apa yang menjadi isi doa Paulus. Ayat 16. "Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu." Jadi aneh ya, Paulus ini gak berdoa gini, Bang, "Tuhan tolong dong aku ini supaya Tuhan jamah hati jemaat Efesus." Ya, ini doa Paulus ini untuk jemaat Efesus, jemaat yang dia layani.
Dan waktu Paulus menulis surat Efesus ini, ia ada di mana? Di penjara seperti Bapak Ibu. Tapi penjaranya Paulus tidak seperti penjara zaman sekarang. Dikakus di sana, makan di sana, tidur di sana. Penjaranya itu 1x1 di dalam goa. Menderita nggak? Menderita. Tapi anehnya Paulus nggak doa gini, Tuhan jamahlah hati jemaat Efesus supaya dia mengusahakan bagaimana aku keluar dari penjara ini. Bahkan dia tidak berdoa, Tuhan berkati jemaat Efesus supaya setia melayani, setia beribadah, setia memberi, setia berbakti kepada Tuhan. Aneh ya. Kalau Bapak Ibu baca nanti, tadi sudah baca, nggak ada doa Paulus demikian. Bahkan dia tidak berdoa supaya jemaat Efesus itu Tuhan berikan kesehatan, umur panjang, berikan berkat, berikan rezeki, usaha, lancar semua. Malah dia berdoa apa? Supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya. Kok begitu amat sih doa Paulus ya? Apa kaitannya dengan hidupku gitu kan? Tapi Paulus berdoa, Bapak Ibu, doa ini adalah bagaimana supaya karya salib Yesus Kristus, kuasa kematian dan kebangkitan Yesus nyata di dalam jemaat Efesus. Kalau orang melayani, setia baca firman, setia berdoa, setia memberi, setia beribadah, berbuat baik kepada semua orang. Kalau orang melakukan itu semua, sudah pasti belum itu didasarkan oleh kuasa Tuhan yang ia alami? Kalau orang melakukan semua yang baik, udah pasti nggak dia melakukan itu jadi berkat buat dirinya? Udah pasti belum ia mengerjakan itu berasal dari Tuhan? Belum tentu. Belum tentu, Bang. Ada begitu banyak orang karena rajin ibadah, justru karena itu dia kecewa. Aku itu udah setia beribadah, doaku belum dijawab Tuhan. Nggak doa-doaan lah, nggak ibadah-ibadahan lah. Ada begitu banyak orang baik kecewa. Aku udah baik sama si Anu, tapi aku susah begini, dia nggak pernah perhatikan aku. Kecewa nggak? Akar pahit. Kenapa? Karena ia melakukannya bukan berdasarkan kekuatan dan keteguhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Ia nggak punya kuasa untuk mengalahkan kekecewaan. Ia tidak punya kuasa untuk mengalahkan sakit hati. Karena itu apa Paulus bilang di ayat yang ke-17? Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakal serta berdasar di dalam kasih. Nah, pertanyaan sekarang, Bang, bagaimana kita kuat? Bagaimana kita teguh di dalam iman? Dengan kita apa? Membiarkan Kristus berdiam di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Ada Roh Kudus. Waktu Bapak Ibu percaya Yesus, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Makanya Yesus itu disebut Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, selanjutnya bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat dan teguh? Kita berakar di dalam Yesus. Apa artinya berakar? Kita hidup dari apa yang Yesus lakukan dan kerjakan di atas kayu salib. Lalu yang ketiga apa? Berdasar. Bangunan yang tinggi dasarnya harus dalam. Bang Putra, mau nggak tinggal di rumah mewah, Bang? Semua fasilitas lengkap, spring bed, kulkas, makanan terisi di dalamnya semua, ya kan? Pokoknya Abang disuruh tinggal di situ aja, lengkap semua, mewah, fasilitasnya luar biasa. Mau tinggal situ, Bang? Enggak. Kenapa? Enggak mau. Betul, jujur dia. Tapi, Bang, ada tapinya.
Rumah itu nggak punya pondasi. Mau bang? Tetap mau? Hah? Ini kapan ini waktu mau makan makanan enak, ini kapan rumah ini runtuh ini, kan gitu ya? Kapan gempa ini? Waktu tidur di fasilitas yang enak, kapan ini aku mati ini sebentar lagi runtuh ini, kan gitu ya? Karena nggak punya pondasi. Nah begitu juga kita nggak mungkin kuat, nggak mungkin teguh tanpa kita membiarkan Roh Kudus berdiam dalam diri kita, tanpa membiarkan Roh Kudus memimpin kita, tanpa membiarkan Roh Kudus menyertai kita. Kita nggak mungkin menjadi pribadi yang kuat kalau kita nggak bersumber dari apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Kita nggak mungkin kuat kalau kita nggak berdasar kepada kebenaran yang Yesus kerjakan buat kita. Ingat, Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, siapa yang beribadah, siapa yang datang ke sini supaya diberkati? Siapa hari ini memuji Tuhan, berdoa supaya doanya dikabulkan Tuhan? Saya kasih tahu ya, kita beribadah hari ini bukan supaya kita diberkati, tapi karena kita sudah diberkati. Amin. Karena kita sudah diselamatkan. Inilah artinya kita berdasar kepada kebenaran Yesus. Agama mengatakan kamu rajin ibadah, kamu rajin memberi supaya kamu diberi. Tapi dalam Yesus enggak, kamu sudah diberi. Kamu sudah diberkati, kamu sudah diselamatkan. Maka ungkapkanlah rasa syukurmu lewat ibadah, pelayanan, perbuatan baik. Amin. Kalau kita mendasarkan perbuatan baik kita, mendasarkan ibadah kita, mendasarkan pemberian kita karena Kristus sudah memberi kepada Bang Pantau, kecewa kan? Kecewa kan? Nggak kecewa. Bang Pantau memberi kepada Bang Putra, tapi karena dia mengungkapkan rasa syukurnya karena Kristus sudah memberi hidupnya kembali. Waktu Bang Putra nggak memberi, sakit hati. Nggak bisa sakit hati. Orang aku memberi sebagai rasa syukur, kok Bang Putra? Ngapain aku sakit hati? Maka pada waktu itu Bang Pantau menjadi pribadi yang kuat, kokoh, teguh di dalam iman. Amin Bang. Dia tak akan goyah, dia tak akan kecewa, dia akan mengalami sakit hati dan akan pahit. Itulah sebabnya Paulus bilang apa? Paulus gak berdoa supaya jemaat Efesus itu rajin memberi, rajin melayani, tapi supaya dia menjadi pribadi yang kuat dan teguh, menerima kuasa lewat Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Jadi Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita bukan hanya dia ada di dalam diri kita. Arti berdiam ini Bapak Ibu, biarkan Roh Kudus itu menuntun kita. Mulai dari hal kecil. Tuhan, hari ini aku dapat berita dari keluargaku. Apa yang Tuhan mau aku lakukan? Tuhan, hari ini ada orang yang berbuat baik sama saya. Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Tuhan, hari ini aku dipermalukan, aku disakiti. Apa yang Tuhan mau aku lakukan? Ingat, pekerjaan Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan apa yang Yesus kerjakan, selesaikan di atas kayu salib. Dia akan selalu mengingatkan, Bang Putra, kamu udah ditebus Tuhan. Ngapain kamu sakit hati sama orang itu? Kamu udah ditebus Tuhan, kamu berharga di hadapan Tuhan. Dan kan, kalau kamu direndahkan oleh orang itu, mana sekarang yang lebih penting? Berharga di hadapan manusia atau di hadapan Tuhan? Jadi sakit hati gak Bang? Maka Bang Putra menjadi pribadi yang kuat, kokoh. Aku itu seringkali merendahkan Putra, kok dia gak pernah sakit hati ya? Kok dia gak pernah marah ya? Ada apa ini sama Bang Putra ini? Waktu dia bertanya sama Bang Putra bisa cerita siapa yang menjadi dasarnya Bang Putra. Siapa yang kemana Bang Putra selama ini berakar. Siapa yang selama ini berdiam dalam diri Bang Putra. Maka pada waktu itu Bang Putra menjadi kesaksian. Amin. Itulah caranya kita menjadi saksi. Itulah caranya kita menjadi berkat buat banyak orang. Doa Paulus yang kedua. Apa doa Paulus yang kedua? Kita baca ayat yang ke-18. 1, 2, 3 ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Paulus berdoa yang kedua, supaya jemaat Efesus
memahami begitu panjangnya, begitu dalamnya, begitu lebarnya, begitu tingginya kasih Kristus. Kenapa Paulus nggak berdoa tadi Bapak Ibu ya? Supaya jemaat itu rajin memberi, rajin beribadah, rajin melayani, rajin berbuat baik. Kenapa Paulus? Bahkan dia tidak berdoa supaya dia itu menjadi orang yang keluar dari penjara, mengalami pembebasan. Dia juga tidak berdoa supaya jemaat Efesus itu bebas daripada penganiayaan pada waktu itu. Kenapa? Karena kalau orang melakukan itu semua, ya, tapi tanpa dia memahami kasih Kristus, maka perbuatannya, ibadahnya tidak pernah tulus, tidak pernah ikhlas, tidak pernah penuh dengan kerelaan. Selalu ada udang di balik batu. Kalau di balik bakwan enak nggak? Enak. Apalagi dingin-dingin, ya kan? Tidak pernah menjadi pribadi yang tulus. Selalu akan ada sesuatu. Segala sesuatu yang kita tidak kerjakan dengan kasih, maka kita akan menjadi orang yang pamrih, menjadi orang yang tuntut menuntut, menjadi orang yang bersungut-sungut, akan menguasai hati kita. Itulah sebabnya Paulus tidak berdoa demikian, tapi dia berdoa supaya jemaat Efesus mengalami kasih Kristus. Orang yang melakukan pelayanan, melakukan doa, melakukan perbuatan baik, memberi, sudah pasti belum didasarkan oleh kasih? Belum. Tapi orang yang sudah mengalami kasih Kristus, sudah pasti belum dia mengasihi, melayani? Sudah pasti. Itulah sebabnya Paulus berdoa supaya jemaat Efesus itu mengalami kasih. Hari ini Tuhan juga mau teman-teman, Bapak Ibu, semua yang ada di sini, kita semua mengalami kasih Kristus. Karena kalau kita mengalami kasih dan kuasa Kristus, udah pasti hidup kita berubah. Udah pasti hidup kita gak pernah sama. Orang yang mengalami kasih Kristus pasti dia rindu melayani, memberi hidupnya untuk Tuhan. Tidak hanya uangnya, tidak hanya hartanya, tetapi hidupnya untuk Tuhan. Orang yang melayani dengan kasih pasti tidak akan menuntut, tidak akan mengkorek-korek, ngungkit-ngungkit, menceritain ke orang, si anu itu pernah lo aku tolong gitu ya. Si anu itu pernah lo aku bantu, ya kan? Menjadi orang yang penuh dengan kepalsuan. Maka hari ini Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita apa? Mengalami kuasa yang membuat kita teguh, kuat di dalam Kristus. Lalu kita mengalami kasih yang membuat kita tulus, ikhlas dalam segala sesuatu. Karena apa? Orang-orang yang demikianlah yang akan menggenapi rencana Tuhan. Tapi ingat, ada kata yang penting di situ di ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan apa? Segala orang kudus. Nah, jadi gini, teman-teman. Kasih Kristus itu dalam, tinggi, panjang dan lebar, ya kan? Luas. Itu menggambarkan apa? Samudra ya, luas. Samudra aja sampai hari ini manusia gak pernah bisa mengunjungi semua. Banyak lautan itu yang tidak terekspos gitu. Apalagi kasih Tuhan. Nah, bagaimana cara kita hari demi hari merasakan, memahami dalamnya, luasnya kasih Kristus itu? Bersama-sama apa Bapak Ibu? Orang-orang kudus. Untuk kita memahami kasih Kristus gak bisa sendiri Pak. Nggak bisa belajar sendiri. Orang yang belajar firman sendiri, ya, itu akan melahirkan orang Farisi. Kita butuh saudara seiman kita untuk apa? Sharing, belajar bersama-sama, berbagi, ngobrol, curcol mengenai kebenaran firman Tuhan, mengenai kasih Kristus yang kita rasakan. Ya, Pak Keliat itu saya tahu dia rajin persekutuan Gideon, makanya semangat. Awet muda juga. Jadi rahasia secara psikologis juga Bu, rajin persekutuan. Tidak hanya ibadah hari raya, tapi rajin sharing bersama orang-orang yang cinta Tuhan. Disitulah kita makin dalam mengalami kasih Kristus. Makin hari makin kita merasakan tingginya kasih Kristus.
luasnya kasih Kristus. Nggak bisa belajar sendiri. Nanti kalau Bapak Ibu ya di tempat ini juga ya ajak ngobrol. Daripada ngobrol yang nggak membangun, ngobrol tentang kasih Kristus. Ngobrol tentang kasih kuasa Kristus yang mengubahkan kita. Sharing. Hari demi hari apa? Kita akan Tuhan bawa. Makanya arti gereja itu adalah bukan gedung, Bapak Ibu. Gereja itu adalah orangnya, persekutuan orang percaya. Jadi gereja itu, kapan kita menjadi gereja Tuhan? Saat kita memiliki persekutuan. Yesus aja datang ke dunia 3,5 tahun pelayanannya. Ia fokuskan untuk siapa? Untuk membangun persekutuan murid-muridnya. Ia melakukan mukjizat, menyembuhkan orang mati. Fokusnya bukan untuk pamer, tapi fokusnya untuk mengajar murid-muridnya. Kalau Kristus begitu luar biasa mengutamakan membangun murid-muridnya, seharusnya gereja juga fokus untuk membangun komunitas-komunitas yang memuridkan. Begitu juga Bapak Ibu, di sini juga ajak ngobrol. Siapa nih temanku ngobrol untuk kami ngobrolin tentang kasih dan kuasa Kristus. Tuhan akan bawa kita kepada transformasi kehidupan. Waktu kita fokus membiarkan Kristus mengubah hidup kita dengan kuasanya, mengubah hidup kita dengan kasihnya. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah ada dalam pikiran dan hati manusia, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi. Yang setuju katakan amin. Amin. Rahasianya apa? Membiarkan kasih dan kuasa Kristus mengubah hidup kita. Lewat apa? Ya, lewat apa? Lewat kita belajar bersama-sama, sharing. Lewat hari demi hari kita mengingatkan diri kita, aku sudah ditebus Kristus, aku sudah diselamatkan Yesus, hidupku sudah Tuhan jamin di atas kayu salib. Aku berdiri di atas dasar yang teguh. Itu. Jadi, mari, kalau Paulus mendoakan kita tentang dua hal ini, dia memberi teladan dan dia mendoakan kita. Mari kita juga menjawab doa Paulus dengan mengingatkan diri kita. Aku kan udah ditebus Tuhan. Aku ini diberkati. Setiap pagi Bapak Ibu bangun pagi, beritakan Injil kepada diri sendiri. Amin, Bang. Aku ditebus Tuhan. Aku berharga di hadapan Tuhan. Tuhan membenarkan aku. Tuhan memberikan kasih yang besar dalam hidupku. Kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada dosa dan pelanggaranku. Injili diri sendiri tiap pagi. Lalu yang kedua apa? Sharing sama teman-teman. Lewat ini kita akan semakin hari makin dalam menjadi pribadi. Ayat 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai apa? Selama-lamanya. Orang yang bisa memuliakan Tuhan bukan dengan dia memberikan hartanya kepada Tuhan. Orang yang bisa memuliakan Tuhan bukan memberikan rajin ibadah setiap hari Minggu. Tidak, Bapak Ibu. Tapi orang yang bisa memuliakan Tuhan ketika ia mengalami kasih dan kuasa Kristus. Pada waktu itu dia akan menjadi pribadi yang senang beribadah, senang memberi, senang berbuat baik. Tapi bukan lagi untuk dirinya sendiri, tapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu penutup, orang yang rajin beribadah, rajin melayani, rajin taat semua perintah belum tentu karena mengalami kasih dan kuasa Kristus. Tapi orang yang mengalami kasih dan kuasa Kristus, membiarkan hidupnya diubah oleh Tuhan, membiarkan hidupnya mengalami kuasa dan kasih Kristus, sudah pasti dia setia beribadah, setia memberi, setia melayani, setia berbuat baik. Amin. Puji Tuhan. Saya mau cerita terakhir tentang pengalaman saya. Saya itu dulu jadi orang, Bapak Ibu, suka nyalahin orang. Kalau saya gagal, oh itu karena si Anu itu mental menyalahkan orang kayak gitu. Kenapa kamu hidupmu seperti? Kan orang tua saya saja begini. Ya saya juga jadi beginilah. Kenapa kamu begitu? Keluarga saya aja begini. Kenapa kamu kok melakukan yang jahat? Ya teman saya jahat, ya saya juga ikut jahat dong, gitu kan. Menyalahkan orang lain. Itulah orang yang belum mengalami kuasa kasih Kristus. Selalu fokusnya menyalah-nyalahkan.
Tapi ketika saya mengalami kasih dan kuasa Kristus, ya, semenjak waktu itu Bapak Ibu, mulut ini berat ya untuk menyalahkan orang lain. Mulut ini tidak lagi suka ngomong, oh karena si anu, tapi kalau berhasil nggak pernah karena si anu ya, karena diri sendiri gitu. Itulah manusia. Hidup saya yang dulu seperti itu. Tapi ketika membiarkan Kristus mengubah saya, berat rasanya. Dan selalu, Tuhan aku mau berubah. Bukan fokusnya orang harus berubah, si anu harus berubah, si B harus berubah. Tuhan, ubahlah aku oleh kasih-Mu dan kuasa-Mu. Kalau hati kita berubah, meskipun orang jahat sama kita, meskipun orang ngajakin kita nggak bener, kalau hati kita diubah oleh kuasanya, maka kita bisa kuat. Amin. Kita nggak terpengaruh. Amin. Kalau kasih Kristus menguasai kita, pasti hidup kita menjadi berkat kesaksian. Orang akan merasakan dalamnya kasih Kristus, lebarnya kasih Kristus, luasnya kasih Kristus melalui apa yang kita alami. Mari kita berdoa. Mari kita biarkan Roh Kudus Tuhan berbicara saat ini. Mari kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita melupakan kasih dan kuasa Kristus, mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita belum takluk kepada Tuhan, kita sering sekali hidup untuk ego, keangkuhan kita mohon ampun dan mengaku di hadapan Tuhan. Kita mengaku kalau selama ini pemberian kita, perbuatan baik kita, usaha kita taat, selalu kita kerjakan untuk diri kita. Mungkin untuk nama baik, mungkin untuk kenyamanan, mungkin untuk berkat. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau selama ini hati kita terluka karena kecewa terhadap seseorang yang kita harapkan menolong kita, berbuat baik kepada kita, mari kita mengaku dan minta ampun di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku mau menjadi pribadi yang takluk kepadamu. Mulai hari ini aku mau mengingatkan diriku akan kuasa-Mu yang mengubahkanku, yang membenarkanku, kuasa darah-Mu yang menyucikan dan melayakkanku. Mulai hari ini aku mau mengingatkan diriku untuk senantiasa bersekutu bersama dengan orang percaya, berbagi pengalaman tentang kasih-Mu. Aku mau menjadi pribadi yang memuliakan Engkau. Aku mau menjadi pribadi yang menggenapi rencana-Mu. Dan aku tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengerjakan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan atau pikirkan. Karena kuasa-Mu sempurna bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kuasa-Mu bekerja. Kau menyelidiki hati anak-anak-Mu. Biar kami keluar dari tempat ini Tuhan menjadi pribadi yang berbeda. Karena kasih dan kuasa Kristus mengubah hidup kami. Kita naikkan pujian selidiki aku, lihat hatiku. Boleh gitar? Selidiki aku, lihat hati. Kita selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah Ku sungguh mengasihimu?
kuasa dan kasih Kristus dalam hidupmu, membawamu kepada kemuliaan Tuhan, membawamu melihat apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga dalam hidupmu. Tuhan kerjakan. Boleh taruh tangan kananmu di dada. Amin. Tuhan, katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku mau mengalami kuasa-Mu, mengalami kasih-Mu setiap waktu dalam hidupku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak berhabis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang teracung di dalam dada setiap anak-anak-Mu yang mengambil keputusan hari ini ya Tuhan. Berdoa Bapak, kekuatan, peneguhan Tuhan curahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Mulai hari ini Tuhan, kasih dan kuasa Kristus mengubah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, mentransform seluruh hidupnya. Kuasa-Mu mengalir dari tahta surgawi, kuasa-Mu tercurah dari sorga Tuhan. Dan hari ini pembebasan, pemulihan, kekuatan dan kasih-Mu melingkupi anak-anak-Mu di tempat ini. Kami tidak lagi menjadi pribadi yang sama, tapi kami akan menjadi pribadi yang siap menyatakan kemuliaan Tuhan, jadi pribadi yang siap memancarkan kemuliaan-Mu ya Bapa. Apa yang dijanji-Mu tergenapi, apa yang jadi rencana-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus yang diberkati bersama saya katakan amin. Terima kasih. Silakan Ibu. Ibu, saya Ibu. Saya. Terima kasih ya Bapak bersama tim yang sudah melayani kami di sini. Kiranya Tuhan Bapak Tuhan selalu memberkati dan Tuhan selalu memperluas pekerjaan kuasanya dalam pelayanan Bapak. Dan tiba saatnya kita akan memberikan kolektor, di mana kami mengadakan kolektor untuk kami persiapan acara Paskah. Ya. Oleh kami sedikit sharing ya Pak. Di tahun 2006 ini kita banyak hamba-hamba Tuhan yang sekarang itu udah nggak kembali lagi pelayanan di sini.